Nah guys, ini sekarang saya akan membandingkan sebuah tiga HP ya dari Samsung yang ada stylusnya, yaitu yang pertama yang sebelah kiri ini Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G versi Korea ya, warna putih. Ini RAM-nya 12 GB dengan memori internal 256 GB. Dan ini di tengah ada S23 Ultra RAM 12 dengan memori internal 512 GB. Dan di sebelah kanan ada yang terbaru yaitu S25 Ultra dengan RAM 12 GB, memori internal 512 GB ya. Warnanya masing-masing ini warna putih. Ini sebenarnya warna putih, cuma dikasih skin aja, warna putih juga. Ini silver titanium silver blue ya untuk warnanya. Nah, untuk beratnya masing-masing ini ada di yang pertama Note 20 Ultra itu ada di 208 gram. Ini S23U itu 234 gram dan S25 Ultra itu 218 gram. Karena ini menggunakan titanium, ini masih menggunakan aluminium ya. Ini juga aluminium nih kalau nggak salah. Untuk launchingnya ini ada di Agustus 2020, ini Februari 2023, dan ini yang baru itu Januari 2025 kemarin. Ini pertama Galaxy Note 20 Ultra, dia memakai Gorilla Glass Victus ya, generasi pertama, dan belakangnya sama Gorilla Glass Victus juga. Oh, ini masih pakai stainless ya, ininya pinggirannya pakai stainless. Ini nano SIM, dual nano SIM, sama ada micro SD nya ya, tapi micro SD nya itu hybrid, jadi pilihannya antara dua nano SIM atau nano SIM satu sama micro SD. Sedangkan di kedua tipe HP ini sama-sama dua nano SIM, tidak ada micro SD dan bisa eSIM. Dan ini yang S23U, yang pertama depannya sudah menggunakan Gorilla Glass Victus 2, belakangnya sama Gorilla Glass Victus 2, dan sudah menggunakan ini ada ini ya warna bezel aslinya. Ini cuma skin yang warna hitam, itu chrome yang aslinya ini itu aluminium. Lalu di S25 Ultra itu sudah menggunakan Corning Gorilla Armor 2, berarti paling kuat ya mesinnya. Dan di belakangnya menggunakan Gorilla Victus 2 dengan titanium ini pinggirannya, bezelnya, framenya titanium grade 5 ya. Untuk ketahanan airnya sama-sama menggunakan IP68, itu tahan di air kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nah, untuk layar Note 20 Ultra ini sudah Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate-nya 120 Hz, udah HDR10 Plus dengan bentang layar 6,9 inch. Body ratio-nya 19,3 banding 9 ya. Ada always on display juga seperti ini. Nah, ini always on display-nya. Nah, kita lanjut untuk Samsung Galaxy S23U. Ini sendiri sudah Dynamic AMOLED 2X. Refresh rate-nya 120 Hz sama HDR10 Plus. Dengan maksimal brightness-nya, kita coba brightness-nya ya. Itu maksimal di 1750 nits. Nah, seperti ini maksimal brightness-nya. Jadi dia super terang. Ini kita redupkan lagi ya karena terlalu terang di kamera.
ada always on display juga. Dengan bentang layarnya ini lebih kecil ya. Dia 6,8 inch, lebih kecil daripada Note 20 Ultra. Sekarang kita lanjut ke S25 Ultra. Itu layarnya menggunakan Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz HDR10 Plus dengan brightness-nya maksimal di 2600 nits. Jadi ini paling brightness-nya paling tinggi ya. Kita coba paling tinggi kan. Nah, dia seperti ini. Nah, super terang ya jadinya seperti ini. Kita redupkan lagi kan atau terang di kamera. Oh ya, ini ada always on display. Nah, ini always on display-nya paling gede ya, seperti ini. Ada no bar-nya juga di sini bawah. Atau no brief-nya. Dengan ini sebenarnya ada anti reflective coating, cuma ini udah ada pasang hydrogel, jadi dia lebih reflektif ya. Sebenarnya tidak seperti ini. Dia motifnya seperti kayak matte gitu, jadi minim pantulan cahaya. Kalau ini pakai hydrogel. Jadi tampilan dari always on display masing-masing HP ini seperti ini. Nah, tuh. Entah kenapa di S23 ini tidak ada ini ya, stand brightness dari always on display-nya, jadi lebih terang di Note 20 Ultra. Nah, kita lihat untuk masing-masing OS-nya. Ini pertama di Note 20 Ultra. Sebenarnya dia datang di Android 10 dengan upgrade maksimal di sini ya. One UI 5.1 Android 13. Jadi tidak bisa upgrade lagi, dia mentok di Android 13. Lalu kita lihat ke S23 Ultra. Dia awalnya datang dengan Android 13 dan di sini udah diupdate menjadi One UI 6.1 Android 14 ya. Dengan sebenarnya dia Androidnya dapat 4 tahun. Berarti paling mentok di Android 17 semestinya. Lanjut ke Android di S25 Ultra. Yang paling baru dia bawaannya sudah ini ya. One UI 7 ini 7.0 dengan versi Androidnya Android 15. Dengan major Android dengan security update dia 7 tahun, berarti 15 sama 7 ya 22 Android 22 ya maksimal. Oh ya, ini kita bandingkan dulu untuk bodinya. Yang paling atas Note 20 Ultra, yang tengah S23U, dan paling bawah yang S25 Ultra. Jadi sama-sama posisi S Pen-nya sudah di kiri ya. Kalau seri Note 10 itu masih di kanan. Ada garis antena, tapi di Note 20 Ultra SIM card-nya belum ada di bawah. Sedangkan di S23 dan S25 sudah di bawah, dan ini grill speakernya beda di S25 Ultra. Ini posisi mikrofon juga berbeda-beda ya. Ada di sini, Note 20 Ultra di kanan, dan ini antara dua ini sebenarnya ada cuma satu doang di bawah nih, mikrofon di S23 Ultra, dan di sini S25 Ultra ada di sebelah kanan ini. Nah, untuk bentuknya juga beda. Ini dia lebih oval ya di Note 20 Ultra, dan ini lebih mengkotak dikit di S23 Ultra nih, dan bentuknya lebih membulat di S25 Ultra. Sedangkan di sisi kiri kita lihat seperti ini. Ada bentuk ini ya, list chrome gitu kalau di S25 Ultra, dan masih ada kelihatan lengkungan karena masih bentuknya bodinya masih lebih curve di Note 20 Ultra. Sedangkan di S23 Ultra dia lebih sedikit mengkotak atau tidak terlalu banyak curve-nya, jadi biasanya lebih tebal. Dan di S25 Ultra full flat ya, jadi nggak ada curve-nya sama sekali, seperti ini sebelah kirinya. Lanjut ke atas seperti ini. Kalau Note 20 Ultra dia SIM cardnya ada di atas ini. Note 20 Ultra dengan S23 Ultra frame-nya sama chrome. Jadi mikrofonnya di atas sini sama. Dan ini di S25 Ultra ada dua, mestinya sih ada cuma satu nih kayaknya. Dan ada sinyal, antena sinyalnya di sini. Lanjut di sebelah kiri, di sebelah kanan maksudnya. Sebelah kanan seperti ini ya.
Ada tombol volume sama power sama. Dan masing-masing kamera BAM-nya seperti ini. Nah, kita lihat kamera BAM-nya seperti ini ya untuk masing-masing HP. Kalau Nodo Puter dia masih mengkotak menyatu dan kameranya cuma ada 3 ya. Ini ada laser autofocus dengan ada LED flash. Kalau S23 Ultra dia sudah membulat, ada 5 kamera, ada 4 ya ini sebenarnya. Ini cuma ada sensor nih, ada flashlight, dan sama S25 Ultra juga sama. Cuma di S25 Ultra dia metering-nya lebih gede, jadi itu buat pembedanya. Dan ini modelnya seperti ini ya. Kita lihat untuk tampilan dari masing-masing bentuk frame-nya. Jadi kalau Nodo Ultra dia lebih curve banget. Kalau S23 Ultra yang tengah dia sudah tidak terlalu curve, cuma ada curve dikit. Sedangkan di S25 Ultra dia sudah mengkotak seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu untuk spesifikasi dari Note 20 Ultra. Ini versinya SM-N986N ya. Kalau versi Indo kalau tidak salah ada F-nya belakangnya. Sedangkan ini RAM-nya sudah menggunakan 12 GB LPDDR5 dan memori internalnya 256 GB. Versi Bluetooth masih versi 5 ya. Tadi ini ada microSD. Nah, ini eksternal ya. Ini microSD. Sedangkan di S23 Ultra ini dengan SM S918B, RAM-nya juga 12 GB, tapi sudah lebih meningkat LPDDR5X. Memori internalnya 12 GB, nggak ada microSD. Bluetooth-nya 5.3. Sedangkan di Note S25 Ultra dengan tipe SM938B, RAM-nya juga sama seperti S23 Ultra, 12 GB LPDDR5X dengan memori internal 512 GB dengan Bluetooth yang lebih baru ya, 5.4. Lanjut kita bahas ke CPU-nya atau prosesornya. Kalau Note 20 Ultra masih menggunakan Snapdragon 865 Plus dengan fabrikasi 7 nanometer ya. Lalu di S23 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Full Galaxy dengan fabrikasi 4 nanometer. Sedangkan di S25 Ultra dia menggunakan Snapdragon 8 atau Snapdragon 8 Elite dengan fabrikasi lebih rendah atau lebih kecil, yaitu 3 nanometer. Selanjutnya untuk layar ya, dengan grafisnya yaitu yang Note 20 Ultra itu Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch dengan pixelnya 498 dpi. Ini refresh rate-nya masih 60 Hz ya, belum 120 Hz, dengan GPU-nya Adreno 650. Lanjut ke S23 Ultra, dia sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X juga dengan layarnya 6,8 inch, lebih kecil dikit daripada Note 20 Ultra, dengan DPI-nya lebih tinggi 501 dpi, dengan GPU-nya dia Adreno 740. Ini refresh rate-nya yang dipakai lagi 60 Hz tapi bisa 120 Hz. Lanjut ke S25 Ultra. S25 Ultra menggunakan ini ya, Dynamic AMOLED 2X sudah LTPO dengan bentang layar 6,8 inch dengan kepadatan pixelnya 505 pixel DPI dengan GPU-nya Adreno 830. Nah, ini refresh rate-nya 120 Hz. Nah, untuk memory card-nya sendiri, ini untuk Note 20 Ultra kalau tidak salah support hingga 1 TB ya. Dia paling kecil di memori 128 GB. Ini yang 256 GB.
paling tinggi di 512 GB ya untuk internalnya dengan menggunakan UFS 3.0. Sedangkan di S23 Ultra dia paling kecil di 256 GB, ini 512 GB, ini varian tengah dengan paling tinggi 1 TB. UFS-nya udah 4.0, sedangkan di S25 Ultra sama, dia paling kecil di 256 GB. RAM-nya sama semua ya, kalau di S25 series itu RAM-nya 12 GB, dengan ini memori internalnya paling kecil 256, ini varian tengah 512 GB dan paling besar di 1 TB. UFS 4.0 juga. Nah, untuk varian Korea ya, untuk di Note 20 Ultra, untuk varian Korea di Note 20 Ultra dia ada tulisannya nih, tulisan Korea nih. Nah, tulisan Koreanya nih ya, dengan ada tulisan IMEI-nya bawah sini ya. Di bawah Samsung ada tulisan IMEI-nya juga. Ini pembedanya nih kalau versi Korea. Nah, sekarang kita bahas untuk kamera dari Note 20 Ultra yang tengah ini. Dia punya resolusi 108 megapiksel dengan aperture f1.8. Ini yang wide ya. Itu PDAF, ada OIS-nya juga. Sedangkan periskop telefotonya yang bawah itu menggunakan 12 megapiksel f3.0 ya. Ada PDAF, ada OIS dengan 5 kali optical zoom yang bawah ini, foto makro ya. Dengan maksimal di 50 hybrid zoom, jadi bukan 100 hybrid zoom. Dia di 50 kali zoomnya maksimal. Sedangkan di ultrawide-nya ini paling atas itu di resolusi 12 megapiksel dengan aperture f2.2 untuk ultrawide nya ya. Dia ini adalah laser autofocus nih, yang merah-merah ini laser autofocus, LED face, ada auto HDR juga ya. Maksimal rekaman di 8 videonya ya, untuk videonya 8K 24 fps untuk videonya. Nah, sedangkan untuk di kamera depannya ini, kamera selfie di Note 20 Ultra, dia resolusinya hanya di 10 megapiksel dengan aperture-nya f2.2. Ada dual pixel PDIF juga, udah ada HDR, dan ini maksimal bisa merekam di 4K 30 atau 60 fps. Untuk speaker dia udah stereo ya, ada di atas sini dan di bawah sini, grill sini. Nah, ini kita lanjut ke S23 Ultra. Nah, kita mulai dari kamera wide-nya yang tengah ini ya. Itu resolusinya di 200 megapiksel dengan aperture f1.7. Ada PDIF, ada OIS juga. Lalu ada periskop telefoto ya, 10 megapiksel. Sini 10 megapiksel dengan aperture-nya f4.9, 10 kali optical zoom. Lalu ada telefoto di sini yang kecil ini, yang kecil bawah. Itu 10 megapiksel dengan f2.4, 3 kali optical zoom, ada PDIF, ada OIS juga. Dan yang atas ini yang gede itu ultrawide ya. Untuk ultrawide-nya sendiri dia di kamera 12 megapiksel, aperture-nya f2.2. Ada dual pixel PDAF, ada super steady video juga. Ini ada laser autofocusnya di sini nih. Jadi tidak ada merah-merah seperti di S22 ya, Ultra. Ada flash juga, lampu flashnya, ada auto HDR. Untuk videonya dia maksimal di 8K 24 atau 30 fps. Lanjut ke kamera selfie-nya sendiri, dia sudah menggunakan 12 megapiksel, aperture-nya f2.2. Ada dual pixel PDAF,
Ada HDR10 Plus juga dengan 4K, maksimal ya di 4K 30 atau 60 fps. Lanjut ke S25 Ultra. Untuk kameranya, ini pertama di 200 megapiksel sama kayak S23 Ultra. Aperturnya f1.7, ada PDAF, ada OIS-nya. Lanjut ke telefoto ya, telefotonya yang ini 10 megapiksel. Aperturnya f2.4. Ada PDAF sama OIS dengan optical zoom-nya 3 kali. Lalu di bawah sini ada periskop telefoto, itu yang baru ya. Itu di 50 megapiksel. Yang bawah ini. Aperturnya f3.4 dengan ada PDAF, OIS dengan optical zoom-nya 5 kali optical zoom. Lalu lanjut di sini ultrawide-nya itu juga diupdate ya. Jadi menjadi 50 megapiksel. Aperturnya f1.9 yang atas ini. Ada 2 pixel PDAF, ada super steady video ya. Lalu di sini sama tetap ada laser autofocus. Nah ini yang lubang 2 ini. Lalu ada flash. Ada best flash juga. Maksimal di videonya 8K atau 8K 30 fps. Sedangkan di depannya ada kamera selfie-nya di 12 megapiksel. Aperturnya f2.2 ya. Dengan ada 2 pixel PDAF, ada HDR10 Plus. Dengan maksimal perekaman 4K 60 fps. Ini masing-masing HP juga sudah menggunakan ini ya speakernya sudah stereo, ada 2. Ada di bawah sini grillnya dan ada di atas kamera selfie. Ketiga HP ini sama-sama sudah dituning by EKG ya untuk videonya, untuk suaranya. Nah, kita bahas untuk konektivitasnya. Yang Note 20 Ultra dia hanya mendukung mentok di Wi-Fi 6, Android Bluetooth-nya versi 5.0. Ada NFC juga, nggak ada infrared. USB-nya 3.2, ada OTG. Lalu di sini S23 Ultra dia mendukung Wi-Fi sampai Wi-Fi 6E atau 6E dengan Bluetooth-nya 5.3. Ada NFC juga, nggak ada infrared. USB Type-C 3.2, ada OTG-nya juga. Sedangkan di S25 Ultra dia mendukung sampai Wi-Fi 7 ya, paling baru Wi-Fi 7 dengan Bluetooth versi paling baru juga 5.4. Ada NFC, tidak ada infrared. USB Type-C 3.2, ada DisplayPort 1.2 dan OTG. Nah, baterainya sendiri masing-masing ini yang paling rendah nih. Ini 4500 untuk di Note 20 Ultra. Dan S23 Ultra dengan S25 Ultra itu sama-sama menggunakan kapasitas baterainya 5000 mAh. Nah, untuk pengecasannya sendiri Note 20 Ultra itu mendukung maksimal di 25 watt aja ya, nggak mentok di 45 watt. Sudah full delivery 3.0. Wirelessnya wireless chargingnya di 15 watt. Ada reverse chargingnya juga buat ngecas ke device lain, itu 4,5 watt. Sedangkan di S23 Ultra dia meningkat jadi 45 watt ya, 65% dalam 30 menit. Wireless chargingnya 15 watt dan reverse chargingnya juga 4,5 watt. Sedangkan di S25 Ultra dia 45 watt juga sama, 65% dalam 30 menit. Penuhnya hampir sejam atau sejam lewat dikit mungkin. Itu wireless chargingnya di 15 watt dan reverse chargingnya 4,5 watt.
Nah, ini sekarang kita lihat masing-masing skor Antutu dari ketiga HP ini. Nah, untuk di Note 20 Ultra dia menggunakan ini sama-sama menggunakan ini ya. Antutu versi 10.2.0. Untuk Note 20 Ultra 5G dia di 720 ribuan skornya, dan S23 Ultra di 1,4 juta dan S25 Ultra di 2,2 juta. Sekarang kita coba melihat untuk nonton video 4K di masing-masing HP. Di ini paling bawah Note 20 Ultra, di tengah S23 Ultra, dan paling atas S25 Ultra. Ini kita coba brightness paling terang ya, masing-masing HP. Udah saya paling terangin semua. Dan kita tes dari Note 20 Ultra dengan suara paling maksimal ya. Kita pindah ke S23 Ultra. Kita coba. Kita lanjut ke S25 Ultra. Nah, itulah suaranya masing-masing HP ini. Dan kita coba lanjut ke fitur lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing dari HP ini, yaitu stylus pennya atau S Pen-nya. Ini sama-sama menggunakan DNA dari Oppo seri S, menggunakan DNA dari seri Note ya. Dan ini sebenarnya yang paling disayangkan di S25 Ultra, karena dia sudah tidak menggunakan Bluetooth S Pen. Nah, ini kita coba tarik ya. Untuk Note 20 Ultra sama S23 Ultra dia masih ada ini ya. Kita coba masukkan dulu. Nah, ini kita lihat ya. Kita cabut. Kalau Note 20 Ultra dia ada baterainya, ada Bluetoothnya juga. Di S23 Ultra juga sama. Sedangkan di S25 Ultra nggak ada. Jadi ini namanya Air Action ya. Di Note 20 Ultra dan S23 Ultra masih ada, sampai di S24 Ultra. Sedangkan di S25 Ultra sudah tidak ada, dihilangkan. Nah, untuk S Pen-nya sendiri seperti ini, warna putih untuk Note 20 Ultra. Sedangkan di S23 Ultra dia warnanya hitam. Ada cetekannya warna chrome. Lalu di S25 Ultra dia warnanya dia kayak abu-abu. Ya, di sini masing-masing sampingnya seperti ini. Nah, ini kita akan bahas untuk AI ya. AI di Note 20 Ultra tidak sama sekali kebagian atau tidak ada. Sedangkan di S23 Ultra sebenarnya juga tidak ada, tapi kecipratan atau mendapatkan AI dengan software yang diturunkan dari S24 Ultra. Nah, ini AI-nya dengan ini S25 Ultra paling kanan. Nah, ini kita lihat aja ada berapa AI di S23 Ultra. Ini ada 6, ada 8 ya. Sedangkan di S25 Ultra ada 11 ini. Nah, untuk harganya sendiri untuk di Note 20 Ultra itu, karena sudah tidak ada yang barunya, dia di sekitar 5-6 jutaan ya. Ini yang versi Korea atau Inter. Kalau versi Sen atau Indonesia dia jelas lebih mahal ya. Untuk S23 Ultra dia kalau tidak salah di antara 15-16 jutaan.
Sedangkan di Note 20 S25 Ultra itu sekitar 20 jutaan lebih, sampai 21 22 maksimal. Jadi sekian review saya tentang ketiga HP ini. Nah, ini kita lihat kalau kita sejajarkan ya. Di Note 20 Ultra dengan S23 Ultra dia sama tinggi ya. Sedangkan di S25 Ultra dia lebih pendek. Karena dia lebih membulat. Sekian review saya tentang perbandingan dengan Note 20 Ultra 5G, S23 Ultra, dan S25 Ultra. Jika Anda memiliki pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah, dan jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan subscribe channel saya. Sekian dan terima kasih.